sahabat semuanya, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua dalam Health Fight Podcast episode 4. Oke, sebelumnya kenalkan terlebih dahulu, aku Tiara dan di sini aku nggak sendiri nih teman-teman. Di sini sudah ada Kak Aziz. Halo. Halo teman-teman, salam kenal ya. Oke teman-teman, udah kenal belum nih sama Kak Aziz? Kak Aziz ini adalah ketua dari PIKM Ausaf UII. Nah, sebenarnya kita mau bincang-bincang terkait apa nih? Kok bersama dengan ketua PIKM? Nah, mungkin ada yang masih belum tahu ya terkait PIKM itu seperti apa, dan tema hari ini kita mau bincangkan seperti apa, seperti itu. Nah, setiap tanggal 10 Oktober itu kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Teman-teman semua, jika masih penasaran terkait kesehatan mental itu seperti apa dan terkait PIKM itu seperti apa, boleh banget nih disimak episode kali ini. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya Kak. Oke, kan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, berarti kita berbicara tentang kesehatan mental nih. Untuk saat ini dari berbagai pihak termasuk pemerintah, kemudian institusi pendidikan itu sudah menciptakan suatu strategi untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan mental seperti itu. Nah, termasuk salah satunya di institusi pendidikan itu seperti PIKM salah satunya untuk mendukung kesehatan mental para mahasiswa seperti itu. Nah, dari Kak Aziz sendiri nih, boleh banget diceritakan nih sama teman-teman terkait PIKM itu seperti apa sih sebenarnya dan kaitannya dengan kesehatan mental itu seperti apa? Oke, nah ini mungkin aku bantu jelasin ya sedikit mengenai PIKM. Jadi PIKM itu panjangan dari Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, teman-teman. Jadi PIKM ini di bawah naungan BKKBN. Kalau teman-teman pernah dengar Duta Genre dan lain-lain, itu sebenarnya itu hampir sama, itu masih satu lingkup gitu di bawah naungannya BKKBN. Nah, untuk PIKM Ausaf UI ini merupakan salah satu unit unggulan yang dinaungi atau di bawah Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia, yang dimana PIKM Ausaf ini kalau di UI itu memang berfokus pada pemberian atau layanan konseling untuk teman-teman mahasiswa. Nah, selain pemberian layanan konseling, kami juga fokus untuk memberikan psikoedukasi kepada teman-teman mahasiswa, terutama yang ada di UI, mengenai kesehatan mental, kemudian triad genre, kalau teman-teman pernah dengar seks bebas, kemudian pernikahan dini dan juga nafsa, kemudian isu-isu remaja juga, serta pengembangan skill mahasiswa. Nah, biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu berfokus ke seminar, psikoedukasi berupa konten-konten di sosmed. Kemudian juga yang utama tentu kami memberikan layanan konseling gratis untuk teman-teman mahasiswa UI. Oke. Untuk layanan konselingnya itu sistemnya seperti apa, Kak? Untuk mahasiswa bisa mengaksesnya itu? Ya, jadi layanan konseling yang kami miliki ini sebenarnya kalau dijelaskan lumayan panjang ya, karena PIKM Ausaf ini merupakan salah satu atau bagian kecil dari program yang ada di kemahasiswaan. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan, di Universitas Islam Indonesia itu memiliki program yang namanya PEKA UI Terpadu, Peduli Kesehatan Mahasiswa. Nah, di mana kami setiap elemen yang ada di kampus itu memang dipersiapkan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ke arah kesejahteraan psikologis mungkin ya. Nah, jadi teman-teman mahasiswa UI itu bebas bisa mengakses layanan kami secara gratis, baik itu konseling dengan profesional atau psikolog, ataupun juga untuk ke sebaya gitu. Nah, PIKM ini bagian yang menghandle untuk sebaya begitu. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti puskesmas dan layanan kesehatan yang lainnya gitu. Bahkan sampai tendik, dosen, kemudian satpam itu juga kami bekali dengan pelatihan penanganan permasalahan psikologis begitu, Mbak. Jadi kami menjadi satu kesatuan untuk bisa meningkatkan ya kepedulian terkait dengan kesehatan mental ini begitu. Oke, tadi dari PIKM sendiri itu kan bekerja sama dengan institusi kesehatan seperti puskesmas begitu. Nah, biasanya kalau dari setelah konseling, kalau misal ada salah satu konselingnya yang misal membutuhkan konseling lebih lanjut dengan profesional seperti psikolog, itu apakah dari PIKM-nya
seperti memberikan rujukan seperti itu atau hanya mengarahkan seperti itu? Oke, aku disclaimer dulu nih biar nggak beda pemahamannya. Oke. Jadi yang menaungi kami semua kegiatan yang saya sebutkan tadi itu bukan hanya dari PIKM, tapi itu dari kemahasiswaannya. Jadi kami adalah salah satu unit bagiannya begitu. Nah, biasanya teman-teman dari PIKM Ausaf sendiri tuh sering kami rutin untuk menghandle klien tiap minggunya. Nah, itu biasanya permasalahannya bermacam-macam, Mbak. Bisa entah itu terkait dengan akademik, kemudian masalah dengan pertemanan, atau bahkan dengan pacar gitu, atau keluarga. Iya, benar-benar masalah sehari-hari gitu. Nah, biasanya ketika kami melakukan konseling dan ditemukan bahwa sepertinya ada tanda-tanda ke arah yang membutuhkan bantuan dari profesional, itu memang kami harus merujuknya begitu. Karena kan kami sebagai konselor sebaya tentu ada kapasitasnya sendiri ya, belum bisa untuk menghandle kasus-kasus yang sudah lumayan tinggi atau ada tanda-tanda yang sekiranya ini ada permasalahan psikologis yang cukup serius begitu. Itu sudah di luar anak kami, sehingga biasanya ketika hal-hal tersebut kami temui selama konseling, itu kami akan melakukan rujukan ke profesional terlebih dahulu. Namun kalau misalkan memang dibutuhkan layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang lainnya, itu juga kami bisa sediakan gitu. Itu tergantung dengan keputusan atau kemauan klien sih, karena prinsip kami dalam melakukan konseling adalah memprioritaskan kenyamanan dari klien itu sendiri. Ya. Oke, menarik nih. Kebetulan di UGM sendiri juga ada ya PIKM. Ya, tapi untuk PIKM di sini itu nggak berdiri sendiri sebagai satu organisasi seperti itu, tapi di bawah naungan organisasi UKESMA. Seperti itu. Nah, terutama kayak semacam program kerja dari UKESMA itu, terutama di divisi K2P seperti itu. Ya. Dan untuk mungkin kurang lebih sama sih untuk kegiatannya juga ada layanan konseling, kemudian juga kita ada triad genre seperti itu, karena memang kita merujuk dari BKKBN sendiri, tapi sepertinya kita nggak di bawah naungan, cuman kita merujuk dari materi-materi dari BKKBN. Oke, mungkin teman-teman udah lebih tahu nih terkait PIKM ini sendiri ya, dan hubungannya dengan kesehatan mental. Kita lanjut ke pembicaraan inti kita nih, Kak. Jadi kan tema kita hari ini adalah support mental health with PIKM nih. Nah, aku mau tanya nih, menurut Kak Aziz sendiri nih sebagai anak PIKM, gimana sih pandangan Kak Aziz terkait mental health itu sendiri? Apakah untuk saat ini pembicaraan terkait mental health itu sudah menjadi hal yang umum dibicarakan atau mungkin masih menjadi hal yang tabu seperti itu? Oke, aku melihat fenomenanya itu udah lumayan berkembang ya daripada yang sebelum COVID. Aku merasa ketika COVID kemarin pas kita semua lockdown itu lumayan banyak bermunculan konten creator yang aware dengan kesehatan mental, yang dimana itu jadi kayak semua orang ngomonginnya kesehatan mental health lah dan lain-lainnya itu. Kalau untuk saat ini sih sebenarnya sudah lumayan tidak terlalu tabu ya, tapi ya tetap saja bahwa stigma yang beredar di masyarakat masih agak lumayan perlu untuk diedukasi mungkin ya, begitu. Karena tidak bisa dipungkiri Mbak bahwa masih ada masyarakat yang punya anggapan bahwa pergi ke psikolog itu kayak gila, nggak waras gitu. Padahal kan kita datang ke psikolog bukan berarti seperti itu begitu. Justru saya salut dengan orang-orang yang berani untuk meminta pertolongan. Berarti kan dia sadar bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja begitu, dan ketika permasalahan-permasalahan yang dia rasakan itu ditangani dengan lebih cepat, tentu dampak yang akan ditimbulkan bisa diminimalisir begitu. Setuju banget nih, dan mungkin aku juga ngelihat di lingkungan aku ada beberapa orang yang memang masih menganggap terkait kalau seseorang yang pergi ke psikolog atau ke psikiater itu masih dianggap seperti aneh gitu loh, nggak yang seperti biasa. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kalau misal dia punya masalah dan membutuhkan ke psikolog itu jadi kayak nggak berani begitu, seperti itu. Iya, bener banget sih itu. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak.
terkait peran dan kontribusi PIKM itu sendiri. Nah, kan tadi kan PIKM itu salah satu kegiatannya adalah memberikan layanan konseling untuk para mahasiswa dengan menyediakan para konselor sebaya seperti itu. Nah, menurut Kak Aziz sendiri nih, apakah dengan adanya PIKM ini cukup membantu para mahasiswa dalam mengatasi permasalahannya? Oke, iya. Mungkin sebenarnya kurang pas kalau aku yang bilang ya. Ini mungkin dari review teman-teman klien yang bisa lebih memvalidasi bagaimana aja. Tapi menurutku walaupun memang dampak yang kami berikan itu belum bisa menyeluruh, tapi paling tidak kami melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan mungkin bisa terjadi begitu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang ini ya terutama mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga pasti merasakan gitu bagaimana teman-teman menjalani kehidupan perkuliahan pasti ada aja masalahnya itu, dan faktornya tentu juga banyak gitu. Dengan background yang beragam tiap orang pasti ada timbul permasalahan-permasalahan gitu. Makanya di sini kami hadir untuk membantu meringankan beban teman-teman melalui layanan konseling yang kami berikan begitu. Oke, berarti memang PIKM ini cukup membantu lah ya untuk para mahasiswa untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Misalkan kami tidak, mungkin kami bisa dibilang belum bisa menyembuhkan gitu ya, tapi paling enggak kami bisa membantu untuk mengarahkan juga. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman bingung nih dengan permasalahan ini harus dibawa kemana gitu, harus siapa yang bisa membantunya gitu, itu biasanya bisa melalui kami untuk membantu mengarahkan juga begitu. Betul banget nih, mungkin ini bisa menjadi informasi ya bagi teman-teman semua bahwa kalau misal dari teman-teman mahasiswa yang misal ada permasalahan yang mungkin bingung nih cerita sama siapa, boleh banget nih cerita sama para konselor sebaya di PIKM seperti itu. Pasti juga ada ya di kampus masing-masing itu, jadi bisa dicari aja. Oke. Kemudian nih Kak, kita lanjut. Kan kita tadi udah bicara panjang nih terkait kesehatan mental. Nah, sebenarnya penting nggak sih kita para mahasiswa ini untuk ikut mendukung dan mempromosikan mental health awareness? Dan menurut kakak sendiri, cara apa nih kita ikut mempromosikan mental health awareness? Untuk kesadaran terkait dengan kesehatan mental ya, menurutku ini tidak bisa dianggap remeh karena pada dasarnya kesehatan mental juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Ya, jadi ketika psikisnya mungkin terganggu, itu bisa saja fisiknya juga akan ikut terdampak atau terganggu begitu. Makanya hal ini mungkin perlu menjadi perhatian yang serius. Tidak hanya kita mahasiswa, tapi menurutku ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat begitu, mulai dari remaja mungkin atau orang tua. Itu menurutku perlu untuk aware dengan kesehatan mental ini sendiri. Dan mungkin kalau misalkan ditanya apa yang bisa kita lakukan, menurutku nggak perlu kita jadi psikolog untuk menyadarkan orang-orang terkait dengan pentingnya kesehatan mental gitu. Dengan saling menjaga satu dengan yang lain, menurutku itu juga itu sudah bisa gitu. Atau enggak, kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya kesehatan mental, dimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, gimana kita mau membantu orang lain ketika kita tidak tahu atau tidak mengenali diri kita sendiri begitu. Itu mungkin poin yang pertama menurutku. Kemudian yang kedua, mungkin bisa ditingkatkan empati dan juga simpatinya ke lingkungan sekitar kita gitu. Siapa yang akan menjaga orang-orang ketika ada masalah gitu? Tentu orang-orang terdekatnya, bukan? Jadi teman-teman perlu notice nih kalau misalkan ada temannya yang kelihatan murung atau kelihatan sedih gitu, bisa ditanya gitu kenapa, atau dia butuh curhat atau cerita gitu kan. Siapa tahu dengan teman-teman mendengarkan ceritanya itu bisa mengurangi beban masalahnya begitu. Kemudian yang ketiga, mungkin teman-teman juga bisa berlatih atau mencoba menjadi pendengar yang baik gitu.
karena kadang ada aja ya namanya juga curhat ke Lebih orang ke, gitu. apa namanya, adu nasib gitu. Iya, adu nasib lah, dijudge lah atau apa gitu ya. Mungkin sebisa mungkin meskipun kita tidak bisa banyak membantu, paling nggak coba didengarkan saja begitu. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih saran juga boleh sih, cuman kalau misalkan dianya nggak minta ya cukup didengarkan aja, insya Allah udah cukup gitu bagi si teman kita atau klien yang sedang mengalami permasalahan itu. Ya. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu sih Mbak. Kalau untuk langkah yang lebih besar mungkin teman-teman bisa bergabung dalam komunitas atau enggak mungkin memberikan edukasi melalui konten-konten atau enggak menyelenggarakan seminar-seminar yang membahas mengenai dengan pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Oke. Menarik nih cara-caranya. Mungkin tadi jadi bisa aku simpulin ya terkait cara-cara buat agar kita bisa lebih meningkatkan kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama tadi adalah dengan mulai dari diri kita sendiri, lebih memahami diri sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua terkait meningkatkan empati ke lingkungan sekitar dengan misal kalau kita melihat ada teman yang mungkin seperti ada lagi masalah atau keluarga seperti itu tuh jangan didiemin, tapi mungkin bisa diajak ngobrol seperti itu. Kemudian yang ketiga yang paling penting nih, kalau misal ada teman yang curhat nih, jangan pada adu nasib atau mungkin malah ya seperti itu ya, lebih baik didengarkan dan mungkin sebelum dia curhat kita tanyain terlebih dahulu nih apakah dia membutuhkan saran dari kita atau cukup didengarkan saja seperti itu. Itu penting banget sih buat teman-teman tahu begitu ya. Oke. Menarik sekali nih Kak bincang-bincang kita pada siang hari ini. Dan kalau begitu kita udah menuju ke bagian terakhir nih. Untuk yang last banget nih Kak Aziz sendiri, ada nggak nih pesan atau ajakan buat teman-teman semua untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ini? Mungkin dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, saya berharap seluruh elemen yang ada di masyarakat bisa lebih meningkatkan terkait dengan kesadaran kesehatan mental itu sendiri, karena kita melihat sendiri dampaknya, walaupun itu terlihat sepele atau tidak terlihat, tapi itu bisa berdampak besar gitu untuk orang lain. Kalau untuk pesan mungkin aku mau menyampaikan ini sih Kak. Jadi dari sekian banyaknya permasalahan yang dialami oleh individu, kunci dari permasalahannya sebenarnya hanya satu teman-teman. Mungkin paling mendasar mereka hanya butuh untuk didengarkan. Iya. Wah, keren banget nih pesan dari Kak Aziz, dan memang cukup menggambarkan situasi yang terjadi saat ini terkait kesehatan mental itu sendiri. Last nih Kak, untuk bincang-bincang kita siang hari ini sudah selesai, dan mungkin untuk menyapa teman-teman kembali bisa lihat ke kamera nih Kak, sembari bilang sampai jumpa di Health Vet Podcast episode selanjutnya. Seperti itu. Bareng-bareng nih Kak. Boleh. Teman-teman, mungkin untuk podcast yang hari ini sudah selesai, dan kita harap teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih bagus terkait kesehatan mental ini sendiri. Dan terakhir, sampai jumpa di Health Vet Podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.